Dan itu ada kejadian yang bikin aku shock. Mm-mm. Jadi aku mau cerita awal ya, Mm-mm. Kak Ler. Boleh, boleh, Jadi boleh. jadi waktu itu aku 4 tahun yang lalu kelas 2 SMK, Mm-mm. jurusan Boga di SMK di Surabaya. Mm-mm. Terus dikasih magang di salah satu hotel bintang 5 terkenal di Surabaya. Mm-mm. Oh, Nah, di situ aku bagian kitchen, bagian chef di hot kitchen. Nah, widih. di hotel itu, di hotel itu ada 2 dapur buat hot kitchen, cool kitchen, sama pastry. Dan itu Mm-mm. beda lantai. Yang Mm-mm. hot kitchen di lantai 5, yang pastry bakery di lantai 3. Uh-uh. Nah, it- awal mulanya aku 1 minggu itu dikasih pagi. Terus Mm-mm. kemudian aku dikasih siang sampai jam 12 malam. Jam 2 siang sampai jam 12 malam. Oke. Nah, ceritanya itu kan namanya orang seneng dikasih berkah sama Allah, buat magang di hotel besar gitu Ya, kan. ya, pasti seneng, Nah, excited banget lah ya. ya datang seneng nyanyi-nyanyi, ngobrol sama temen gitu kan, sama Uh-uh. masak dan lain-lain. Terus kan kita itu udah nganggep bahasa cuk itu udah biasa gitu kan, Uh-uh. kasar kayak cuk, itu Cok, tuh udah iya. biasa. Mm. Nah, Jancuk. iya, setiap kali aku ngomong itu aku pakai kata cuk itu. Nah, aku lupa dan aku nggak sadar kalau aku itu lagi di tempat yang baru gitu. Nah, suatu ketika aku habis maghrib itu disuruh ke lantai bawah, ke lantai 3 itu buat ambil troli, troli Troli. makanan yang buat bawa makanan itu. Nah, di situ tuh di ruang pastry and bakery itu ada itu. Nah, apa namanya, ruangan pastry bakery itu ber-AC, ada pintunya. Dan sebelahnya itu buat oven. Jadi luarnya itu nggak ada AC, yang dalam ada AC. Nah, kebetulan di sebelahnya yang ada oven itu ada tempat cuci piring Uh-uh. khusus. Uh-uh. Nah, trolinya di sebelah situ, di pojokan. Mm-mm. Aku aku nyanyi-nyanyi, terus aku sapa, gebrak-gebrak pintu, sapa, Pak, ambil troli ya gitu. Iya, iya, ambil aja gitu, nggak kepake. Terus, terus sapa temanku, ngomongnya kasar, hei cok, ngapa lapo koniku gitu, Hmm. gitu. Dangki banget ya. Terus terus aku ambil troli lah. Di dapur itu ada, kalau ada kabel di bawah itu ada itu pelindungnya. Jadi Mm-mm. kalau ada barang diambil itu nyangkut gitu kan. Mm-mm. Nah, waktu mau ambil troli di tempat cuci piring itu ada orang cewek lagi ada cucian, kan mesin taruh tuh piring-piringnya. Uh-uh. Aku nggak fokus sama ceweknya awalnya, beneran demi Allah nggak fokus. Aku fokusnya ambil troli, terus nggak sengaja bilang, loh cok ono arek anyar loh, ada anak baru gitu Uh-uh. kan, siapa namanya anak baru gitu, sambil ambil troli Itu lu troli sendirian? itu. Sendirian apa sama temen? Iya, sendirian. Yang temen itu di dalam ruangan yang AC itu. Terus? Aku tarik-tarik karena kan nyangkut di itu tadi Iya. pelindungnya kabel itu. Iya. Ya, sambil ngomong, cuk, gitu. Gak direken, gak dipeduliin. Nanya gak dipeduliin. Terus aku balik buat ngeliat. Dia noleh, yang awalnya hadap gini jadi hadap aku kepalanya. Badannya nggak ikut. Aduh ya Allah, gemeter. Badannya nggak ikut muter. Kayak Badannya nggak ikut burung muter. kayak burung hantu, Cok. Sudah gitu. Terus dia ngomong nggak opo cok? Aku Woi, asu. enggak, Oh ya su. enggak. Enggak. Jadi jadi aku langsung lari ke tempat yang ada teman-temanku itu, yang di ruang ada chefku sama teman-temanku yang di ruang ada AC-nya itu. Teriak, brah gitu, cok gitu kan. Mm-mm. Terus itu ada orang baru kah gitu kan, ada orang baru ta di situ gitu. Di mana dia kepalanya muter gitu, disamperin sama chefku, Itu mana nggak ada.
gitu kan. Itu Kenapa? bentuknya gimana? Bentuknya kayak putih, Perempuan, rambut dia panjang. perempuan biasa, tapi rambutnya pendek terurai segini. Oh, pantas lu bilang orang baru ya. Iya, Kalau aku nggak panjang, mm-mm. Ya terus. ya. Terus sama chefku dilihat nggak ada, lihat kan nggak ada. Waktu aku lihat awalnya nggak ada. Heeh. Terus teman-temanku lihat hoax lu gitu. Pas ku lihat lagi dia di depan pintu yang ruangan ber-AC itu. Langsung aku Cilar. gini. Teriak. Iya, aku gini nangis. Udah nggak bisa berkutik. Diem aja lah. Ada muka nggak, Mbak? Ada, tapi pucat. Pucat Matanya banget. hitam. Jadi kayak orang Iya. biasa, Tapi pucat. pucat banget, matanya hitam tuh, kantong mata atau hitam semua gitu. Bagian matanya ini kan kita ada putih. Dia hitam full. Oh. Terus Untung aja sih nggak hancur. Terus sih mukanya sih. chefku itu nungguin aku buat aku diem nangisnya. Setelah aku diem, trolinya itu diambilin dan nggak nyangkut. Demi Allah katanya nggak nyangkut, tinggal narik aja gitu. Waduh. Terus pas sudah dianterin ke lantai 5, terus aku dibilangin mau pulang apa tetap di sini. Soalnya biasanya orang baru tertentu yang bisa lihat gitu. Oh, Terus emang aku bilang di sini emang aja. suka kejadian. Sering. Oh. Jadi kan di tempat yang lantai 3 itu deketnya ballroom buat pernikahan. Kan ruangannya besar. Nah, kata orang-orang itu sering ada di situ. Tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba masuk di daerah kitchen. Pakai dress putih. Bukan, pakai Pakai. baju orang cuci piring. Oh. Makanya aku nanya, orang baru gitu kan. Baru gitu. Terus pas aku pulangnya malam itu aku kecelakaan. Setelah magang itu aku menaik motor ditabrak sama motor. Terus aku untung motor. Terus Untung ya. iya, terus badan aku luka parah dari sini, perut, paha. Waduh. Sobek semua. Sobek? Sobek apa? Terus kalau sobek dijahit loh. jahit. Dijahit? Dijahit? Waduh. Dari aduh. Nggak ada suaranya, hilang suaranya Naya. Pak, udah ada kah? Udah ada. Udah. Udah ada. Udah. Udah. Berapa jahitan Itu tuh? menurut lupa Ya? beneran lupa kalau itu. Yang ku ingat itu kejadian itu sih. Jadi buat pengalaman aja sih, kalau ada tempat baru mungkin jangan sampai nyepelehin hanya kata-kata gitu. Iya benar. Terus kita hanya ngomongnya terlalu keras. Mungkin karena saya orang Surabaya kan, jadi kayak suara saya tuh keras. Jadi ganggu mungkin, nggak tahu juga. Aduh, Terus nggak boleh sih kayak gitu. Iya, terus pelajaran itu pendatang harus sopan, guys. Dan bodohnya lagi 2 tahun kemudian aku lakuin sama, cuma bedanya itu di jalan. Jadi teriak-teriak, ngomong kasar, motoran bertiga cewek-cewek, aku sama temenku boncengan, terus temen aku sendiri. Kita habis nonton dari mall di daerah Surabaya gitu kan, di dekat perumahan elit. Itu sepi. Kita teriak-teriak, ketawa-ketawa, terus bahas soal film setannya itu kan. Terus tanpa kita sadarin, kita itu mungkin mengganggu. Terus di perumahan itu ada lampu merah, jadi kita berhenti bertiga. Terus ada suara cowok bilang, gitu.
orang sakitan terus gitu loh. Itu bener-bener deket di telinga kita bertiga, langsung kita noleh, bener-bener noleh ke belakang. Dan kagetnya di belakang nggak ada orang sama sekali, motor pun nggak ada, cuman kita bertiga. Temen aku yang sendiri langsung nangis, bener-bener langsung nangis. Takutnya itu begal, takutnya kan begal. Pas kita cek, bener-bener cek itu nggak ada, bener-bener nggak ada orang, nggak ada sama sekali, cuman kita bertiga. Demi Allah, nggak bohong. Nangis gue jadi. Terus pas pulang itu aku ada grup pengajian. Aku tanyain kalau dengar suara keras dan dekat itu apakah jinnya itu dekat kita gitu kan. Takut gitu, takut diikutin sampai rumah. Iya. Terus alhamdulillahnya dijawab kalau suaranya dekat keras itu jinnya itu jauh. Tapi kalau suara jinnya itu lirih, pelan, lembut, jauh nggak deket gitu, berarti jinnya ada di samping kita. Gitu. Jadi buat pengalaman aja, mungkin kalau ada yang di jalan atau di apa, jangan teriak-teriak gitu deh. Ngobrolin kalau emang udah di tempat yang biasa kita buat ngobrol gitu aja deh. Bener, ini keringet dingin ceritanya. Sumpah aku sampai sepam karena memang cerita aku sendiri. Memang beneran cerita aku sendiri. Makanya aku sepam. Maaf banget kalau udah sepam. Terima kasih banget juga mau dengerin cerita aku. Kita yang makasih banget udah share cerita. Kak Naya, thank you banget ya. Thank you banget udah nyempetin waktu buat cerita. Makasih karena ya serem banget kok. Dadah. Anjir serem banget, Cok. Merinding gue yang ini. Ya ini serem. Dia begajulan, Cok, di tempat baru ya. Iya, soal Cok orang baru gitu. Jangan bukan orang baru. Ya Pak parahan nih EP, Cok. Baru pindah kan udah kecingin. lebih begajulan itu orang. Kenapa? Masa pakai ngomong dilakuin langsung. Oke, ada yang ngedingin. Iya, YP parah banget, Cok. Lebih dari orang ngomong, coy. Anjing ngeri sih itu. Bintang 5 sih emang, tapi ya bintang 5 pasti ada penunggu lah. Kan pepatah kan ada di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, Bro. Apa tuh artinya? Ya, intinya dimanapun lo tinggal ya di situ lo harus menghormati apa yang ada di situ, bener gak sih? Benar. Tahu itu. Kepala bapak kau. Puan Maharani, widih, ini dari nama sih Bintang 5 pasti ada tanam-tanamannya. Tanam apa? Wah, halo Puan di kantor itu cabang ya. Apa? Tali pocong. Kantor cabang. halo Puan. Ternyata pas facecam beneran asli ya kan. Aduh, gua keluar Discord gua takut. Puan, halo. Kayak Bu dong, Ler. Puan. Gak berani lah kalau yang ini. Kalau tadi kan berani ki. Ini enggak deh. Puan. Kok kalau diam gini malah horor gitu ya, Mas ya? Halo, selamat pagi. Puan skip dulu ya, thank you Puan. Nih, komennya bangsa. Ada kuntilanak kembar, mau nggak?
Boleh tuh. Kembar tuh, Kembar dilahirinnya nih. kembar guys. Pas lagi digendong kembar. Halo, Kintil. Oh, Ngawur. Til. kintil kembar. Kintil kembar. Dia mana Kembar. denger? Dia enggak denger Halo, lu, Bang. Ibu, kan? Oh, denger tuh. Dia different. Halo, kembar. Halo Bang. Woi, Iya, Nak. lu masih di Diven tuh gua lihat. Iya. Tapi kok bisa ngomong? Jadi gini Bang ceritanya Bang. Oh ya, singkat aja. Oke, boleh. Iya, Siap, iya, siap, iya, siap, iya, siap, iya, siap. iya. Gimana? Lah kok ke-mute ya? Iya, makanya. Tapi suara lu kedengeran. Halo Bang. Iya. Ya, halo. Ah, bisa gitu. Iya. Diven lu coba dibuka Divennya. Tadi udah ada. Oh, dia nggak dengar suara kita. Iya, dimatiin dulu. Ke-mute, eh. Duh, kok hilang? Bingung dia. Wah, serem sih nih. Sip aja gua mah. Wah, ini sih Wah, ini serem nih. Belum Dia bisa cerita ngomong udah tapi nggak horor bisa ya. dengar suara kita. Beda alam kita, Bro. Belum cerita udah horor, Cok. Lu coba keluar Discord kan? Discord. Lu coba keluar Discord, masuk lagi. Dia sambil Masuk nonton. lagi gua naikin. Oke. Oke. Discord control. Kuntilanak kembar. Anjing. Ngeri juga. Surupan siluman nyamuk. Siluman nyamuk. Baru kali ini gua kejar jam cerita-cerita. Gak berasa juga ya. Kali ya. Ngirim foto totonya dari Primbon gitu. Mana nih kuntilanak kembar? Lama juga. Oh nih. Kayaknya masih sama aja nih. Kita ngomong dia nggak dengar itu. Tadi suara dia kedengeran ya? Iya. Bertukar. Tapi dia nggak bisa. Tuh kan kita bisa dengar suara kita tuh. Halo kuntilanak. Lu ini nggak ada takut-takutnya ya Mas ya? Herman saya. Halo Bang. Halo, Ya, kita halo, dengar halo. suara lu kok. Halo kuntilanak. Dia nontonin live gua ya tembus tuh. Halo. Ya, halo. Til kuntil. Halo Bang. Ya, halo. Ulang lagi nih. Ada suaranya Bang? Ada suara, cuman kita nggak bisa dengar suara lu. Ada suara, cuman lu nggak bisa dengar suara kita kan? Halo, Bang. Kecot coba malah kecot lagi. Berantem aja Gemeteran kita gua, sama Bang. diri kita sendiri. Jangan gemeteran. Jangan gemeteran. Ya udah lu benerin Diven lu dulu dah. Ntar gua naikin lagi, oke? Oke Bang, oke. Oke, kita coba naikin yang Kalimantan horor. Bali Jogja apa ya? Bali Jogja gas. Berteman dengan roh. Anjing. Anjay, Saman King. Bentar, gua ke toilet dulu. Ini serem nih kayaknya. Nah, Mbak Pomet nih kayaknya nih.
giga. Anak hidung rumah sakit. Tuh main lo begadang, Dot. Iya nih. Gue lagi mikir apa gue lanjutin aja sampai besok ya. Bentar siang, bentar malam gitu. Tadi dulu jadi bener kan pasti. Ya, itu yang akan gue lakuin sih hari ini. Iya. Kalau nggak gitu gini terus, gila. Anak hidung. Sign in. Aduh, Cok. Nih, lereng nggak tahu tidur. Orang yang rambut Antar- gondrong antar aneh-aneh rap. mainannya. Pas dia ini aja, pas dia pasang headset baru gitu semua kidung. Iya bener. Hidung aja. Hidung. Ada itu emang tembang lirik Iya. gitu. Kayak pemuja setan juga. Anak hidung rumah soing wang. Tiba-tiba ada suara gamelan kan ngeri juga. Kalau ada suara gamelan nih, kalian sautin nih. Kayak kejoget. Nah, ada. Biasanya tuh kalau di Jawa-Jawa paling serem tuh kalau ada wayang. Tahu gue sih. Lu ngapain, Mas? Campur sari, Cok. Jadi ya kan? Asik banget sih sebenarnya cerita gini. Gua sambil ngebir ya. Sadis. Sih. Ngebir-ngebir Jameson dah keluar nih jurus andalan. Kantong Doraemon. Ya, miring dikit, lurus, busa aman. Aman. Dikit. Pas. Banget tuh. Mana tadi ya? Apaan tadi? Berteman dengan roh. Dajjal. Pomet dalam bapak. Shaman King. Sama King. Iya, Cok. Black Magic Master. Gila lagi tuh. Atau bawa tongkat dia masuk-masuk ya kan? Iya udah sunrise. Mana berteman dengan horor tadi? Udah sama sih. Udah sunrise. Jam 5, Cok. Kok hilang anjing? Mau bantuin cari ler. Berteman dengan Dajjal. Apakah Anda mau berteman dengan Nanda? Apa nih? Berteman dengan Nana? Refresh. Kamar mayat. Bisa di refresh. Wah itu dia tuh. Banyak tuh pasti di kamar mayat kan? Wah, serem nih. Banyak mayatnya nih. Yat. Halo. Selamat malam kamar mayat. Selamat Halo, pagi. Yat. Goler. Halo. Pasti di kamar mayat ada mayat. Widih. Gamer, YouTuber, Bang? Bukan gua, bukan. Oh, enggak ada. Oke, boleh kenalan Bang kamar mayat namanya siapa? Nama gua Ajis. Ajis. Umur berapa, Bang? Ajis. Oh, umur 26 Ler. 20 berapa? 26. 26. Widih. Yes. Hampir seumuran. Ya, kurang lebih lah Ler kayaknya. Dari mana, Bang? Gua dari Karawang, Ler. Karawang tuh di mana ya? Jawa Barat. Cirebon ya. Jauh itu. Jawa Barat Karawang. Oh, pokoknya Jawa Barat lah ya. Iya. Gila, sibuk apa, Bang? Gua masih ini sih buat ujian. Gua kan calon dokter, jadi
buat calon dokter, jadi buat ujian lulus kedokterannya sekarang lagi sibuk. Ujian aja sih di bulan November nanti. Gila, gua kalau berobat di lu gratis nih. Datang aja nanti. Siapa tahu gua nikmati gitu, Ler. Catat. Catat. Oke, punya cerita apa nih di kamar mayat, Bang? Oke, jadi dulu kan gua magang. Jadi magang itu kayak koas ya. Jadi selama 2 tahun gua di Medan, tepatnya di Binjai. Oke, gua tahu. Ya, di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta daerah di sana. Jadi gue lagi jaga di ruang forensik, karena di ruang forensik itu harus apa ya? Jadi harus ada sip-sipan, karena yang datang itu banyak kayak yang visum atau ada mayat yang datang gitu. Nah, pada kurang lebih jam berapa? Jam 1. Jam 1 ada kabar kalau ada mayat mau datang. Jadi kan ditunggu tuh, Ler. Jam 1. Jadi kami ada 2 orang itu nelpon ke dokter spesialis forensiknya buat datang ke rumah sakit. Nah, jadi setelah mayat datang kurang lebih itu 1 jam, kita maksudnya udah di visum, udah di otopsi segala macem, udah ditinggal, kami lanjut lagi di kamar depan ruang forensik, karena ruang forensik itu depannya itu ada 3 pintu, Ler. Jadi pintu pertama depan, pintu kedua di IGD, ketiga baru forensik di kamar mayatnya. Oke. Nah, gua waktu itu mau ngambil casan ke dalam ruangan. Gua kira di dalam itu yang lagi duduk, maksudnya yang lagi tiduran di ruangan itu, gua kira temen gua, karena temen gua dia bilang mau ke dalam kan, dia mau di dalam aja katanya, karena di dalam itu nggak ada signal buat nge-YouTube atau gimana gitu. Lihat IG apa segala macam. Terus? Ya. Gua santai aja, gua di depan laptop, di depan komputer, gua ngelis yang siapa yang datang terus buat visum. Tiba-tiba gua keluar, gua mau ngerokok. Temen gua ini ada di warung di depan. Warung tuh di depan rumah sakit. Rumah sakit, oke. Nah, di depan rumah sakit. Gua tanya, lu tadi abis dari kamar mayat nggak? Enggak, katanya. Gua dari tadi di depan lah. Tadi lu bilang mau ke dalam. Enggak, katanya gue di depan. Gue penasaran lah, oke, gue balik lagi. Dan itu viewer nggak ada, maksudnya nggak ada orang pas gue balik lagi. Nah, tapi yang lucunya, gue mau ke toilet, si toilet itu dikunci, Ler. Dikunci pintu dikunci depannya. dari dalam. Oh, iya, dari padahal dalam. Gue jaga ya di dalam. Gue jaga cuma 2 orang. Gue gedor, suara air ngucur terus kan. Suara air tuh nyala terus di situ. Gue tunggu, gue kira ada orang perawat IGD atau gimana. Gue tunggu, gue keluar kurang lebih 15 menit. Gue penasaran, pintu itu udah kebuka dan air itu mati. Padahal lu di depan situ. Gue di depan dan air itu mati. Gue masuk, ya viewer nggak ada orang dong. Iya. Viewer nggak ada orang aja itu kayak, wah, di situ gue udah anjing merinding ini gue. Gue langsung ke depan manggil temen gue. Itu kurang lebih jam 2:30. Kata gue udah temenin ini, pas tadi ada mayat datang itu tadi kayak udah nggak kondusif nih kondisi nih, karena ruang IGD juga lagi sepi. Gue ada video ini, pertama yang pintu ketiga dia pintunya ngebuka sendiri. Anjir. Lu ada videonya? Ada Ler. Boleh di-share nggak? Bang Haji. Gue gaptek Discord nih. Gaptek e-sport sama aja bro, gue juga. Oke. Tunggu. Cur, ngeri banget, iya emang. Air. Wih, nontonin apa tuh? Live show. Enggak, lagi saudara gue lagi sakit kok, minta tolong beliin ini. Semoga Sakit apa tuh? Nggak tahu minta apa dia punya
pendarahannya di kepala itu pembekuan gitu loh. Waduh. Ditampol. Nggak tahu tuh. Kayak nggak tahu sakit kepala gitu. Kalimantan tuh sebenarnya serem-serem juga guys. Itu apa? Pontianak tuh gue denger cerita Hoho, ngeri-ngeri sih sebenarnya. Temen gua berak di gudang air bekas kuburan disamperin pala buntung. Berak samping kuburan, Cok. Ya lu bener-bener aja anjing. Aduh. Ler, gua bangunin bokap gua kali ya, Ler, suruh cerita. Waduh, jangan, Cok. Nggak enak lah bokap lu. Sumpah demi apapun, Ler, tadi pas selesai cerita si cewek yang asal pada larang, ibu gua nangis keadaan tidur. Sugesti bro, sugesti. Sugesti. Iya, percayalah bahwa semua itu sugesti. Ngantuk banget nih. Tidur mas, ngantuk. Ini Gua las penasaran kok. Mau lihat ini apa namanya? Apa video Iya, ini? videonya ya. Siapa tuh lah? Cari orang naik gunung Eri. Lauk kalau ada. Kan gua. Oh gua setengah jam lagi nih. Loh, Loh, kok keluar? Siapa lah, nggak ada orang dari tadi. Ninja gitu. lu ngigo mas. Siapa tadi namanya? Kamar mayat. Ninja. Ninja kita. sama sengaja digantung ceritanya biar kita penasaran. Iya anjing, sakit hati dong. Gua pernah lihat kambing kepala orang, Ler. Udah serem kayak gitu mah. DC emang kalau misalnya ke Lu naik via mana, Bang? Gua Ceto. Naik Ceto. Pemandangan Sebelah kanan pintu ngebuka itu. Jadi gue lagi wifi di situ di depan sama sama teman gue ini. Pintu itu ngebuka sendiri. Dia udah 2 kali, nggak sempet kerekam kan. Nah akhirnya gue penasaran, gue iseng-iseng lah jam 3:30 tuh. Cuma gue ngadep ruangan, cuma HP gue kayak miring gini gitu lah, kayak miring gini nih. Gue tapi ngadepnya ke sana, nggak ke pintu. Ya pas banget itu ngebuka. Yang pertama gue cek di depannya itu dia nggak ada orang, pure nggak ada orang sama sekali. Perawat pun dia udah masuk semua ke kamar, ke tempat tidur masing-masing karena pasien lagi kosong waktu itu di IGD tuh. Yang pertama gue cek, 2 kali ngebuka lagi. Gue tanya temen gue, kayaknya ada yang nggak beres deh katanya. Yang terakhir ya udah coba deh ketiga kali, lu open ini deh, lu video deh. Kalau misalkan emang iya, ya udah kita cabut dari situ. Entah diem di warung, entah di mana. Akhirnya gue video itu bener-bener sampai pintu ngebuka banget. Gue ngecek 2 orang langsung lari semua, Ler. Gak ada yang di ruangan itu ketutup lagi nggak? Enggak. Oh, lu nah langsung, yang gue bilang itu langsung dia kabur ya? depan kalau angin ya. Kalau mungkin angin lah, pintu besi kan. Logikanya depan di pintu itu ada 2 pintu lagi. Iya, bener juga. Pintu tuh. pertama, pintu kedua, nah sama pintu terakhir. Kalau ke dalamnya ya udah ruangan semua. Jadi ibaratnya kayak logisnya dia dari kamar mayat baru ke situ ya. Ya kayaknya sih dia mau masuk kamar mayat, tak gimana gua nggak tahu, entah dia lagi keluar. Ngentot Itu sih anjing. pengalaman yang gila sih. Pengen ngopi kali itu keluar.
ada pernah lihat wujud nggak, Mas Haji? Kalau wujud dulu waktu di gue jaga di ruangan, waktu itu gue jaga di ruang isolasi karena di ruang isolasi itu fotonya di temen gue. Isolasi itu berarti udah COVID tuh? Bukan, sebelum jauh sebelum COVID. Jadi Sebelum pandemi. isolasi ya? Waktu itu penyakit tuberkulosis atau TB oh, paru. Oke. Dia kan jadi gue waktu itu nanganin satu pasien itu, gue jagain satu pasien itu karena gue tugasin sama dokternya harus jaga pasien itu. Jadi kejadian gue jadi ada satu ruangan itu buat tempat tidur anak-anak koas yang lagi magang. Nah 2 orang ini dia bercanda di ruangan itu Ler. Bercanda terus masalah video ini lanjutannya 2 minggu ke depannya gitu. Nah tiba-tiba teman gue ini foto-foto nggak jelas dan tiba-tiba di jendela itu ada kepala, bener-bener kepala, entah itu kepala apa warnanya, pokoknya dia bentukannya tuh kayak rata sih mukanya Ler. Di depan jendela itu fotonya teman gue sih. Sempet kena di HP temen lu ya? Iya. Dan itu pernah booming di satu rumah sakit itu. Dan gak ada yang mau tidur di kamar itu lagi. Waduh. Slenderman. Dua itu yang bener-bener gua emang ada gitu nyatanya. Gila. Thank you banget Bang Haji. Thank you banget Siap, udah cerita, udah nyempetin waktu. Makasih banyak ya, salam kenal ya, Mas. Oke, salam kenal juga semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah, Mas. Waalaikumsalam. Wah, videonya Gila, Cok, ini. ngeri sih. Videonya ngeri sih anjing. Iya loh. Bisa gitu ya. Di rumah sakit jarang loh angin, guys. Angin jarang loh di rumah sakit, di dalam pula. Misi bang, numpang lewat itu kali gitu ya. Gila. Wah. Mas Abda ini tempat Mas Adi mulai risih tuh, mulai ngeganggu kamera. Emang kamera dia gitu tuh. Hijau-hijau. Kenapa kameranya? Diganti. Karena suka hijau bang. Kadang hijau gitu dia bang. Mainan Power Changer. Iwa mana Diwa? Loh. Jadi aku punya cerita nih bang. Cerita apa? Cok, dia voice changer beneran, aku dari tadi bikin sendiri gitu. Gue mau off tapi biar gue masih 3/4. Aku temenin kak. Jadi ceritanya waktu itu gini kak. Kan lagi live streaming ya. Bacot. Aku salah ngucap kak. Ini benar-benar kejadian nyata. Real banget.